Gerald Fenberg langsung siap berlatihan timnas di Jakarta untuk ajang Piala AFF 2025. Jens Raven membuat Gerald Fenberg senang menjelang timnya memulai pemusatan latihan di Jakarta. Ramai soal Malaysia yang geram gegara Kim Sang-sik, hanya anggap timnas Indonesia U23 dan Thailand yang diwaspadainya. Benarkah Kevin Dix langsung menjadi kapten bersama klub barunya di musim depan? Romeni dan Marcelino akhirnya siap duet di Piala Presiden 2025 di Jakarta. Nama Nathan Chua-on kini kembali ramai setelah ikut dilepas oleh klubnya di Swansea City. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jens Raven kini menjadi satu-satunya pemain naturalisasi yang dipanggil oleh Gerald Vandenburg untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U23 yang akan dimulai pada Jumat besok. Ya, sebelumnya diketahui bahwa PSSI mengumumkan daftar 30 pemain yang dipanggil untuk mengikuti training camp di Jakarta pada 20 Juni hingga 14 Juli mendatang. Dari daftar nama tersebut, Jens Raven menjadi satu-satunya pemain keturunan naturalisasi yang dipanggil. Training camp ini digelar untuk persiapan menghadapi ASEAN U23 Championship Mandiri Cup 2025 yang akan digelar di Indonesia, di mana turnamen se-Asia Tenggara ini dijadwalkan akan berlangsung mulai 15 hingga 29 Juli mendatang dengan dua kota sebagai tuan rumah yaitu Jakarta dan Bekasi. Menurut agenda turnamen ini akan menggunakan dua stadion utama yaitu Stadion GBK di Jakarta dan juga Stadion Patriot Candrabhaga di Bekasi. Pelatih timnas Indonesia U23 yaitu Gerald Vandenburg menegaskan bahwa timnya akan melakukan segala upaya untuk membuat tim merah putih bangga. Saya dan staf pelatih sangat menantikan turnamen ini, dan saya senang dengan para pemain yang saya pilih. Kami akan melakukan segalanya yang kami bisa untuk tampil sebaik mungkin demi Indonesia. Karena itulah kami bermain untuk membuat Indonesia bangga, ujar Gerald Vandenburg menjelang training camp tersebut. Media asal Malaysia yaitu Astro kini tampak geram dengan pernyataan pelatih timnas Vietnam U23 yaitu Kim Sang-sik yang hanya mewaspadai timnas Indonesia dan juga Thailand di Piala AFF U23 2025 ini. Media tersebut pun mempertanyakan apakah Vietnam meremehkan timnas Malaysia U23. Ya, media Malaysia itu memang tampak emosi dengan pernyataan Kim Sang-sik. Sampai-sampai ia menyinggung tim senior Vietnam yang baru kalah dari Malaysia di laga lanjutan grup F putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 pada Selasa kemarin. Ya, seperti yang diketahui timnas Vietnam U23 akan bersaing di Piala AFF U23 yang akan digelar di Jakarta pada Juli mendatang. Dalam turnamen itu, timnas Vietnam U23 berada di grup B bersama Kamboja dan juga Laos. Sementara Malaysia tergabung di grup A bersama timnas Indonesia U23, Filipina dan juga Brunei Darussalam. Timnas Vietnam yang dijagokan akan menjuarai grup B pun berpotensi melawan timnas Thailand yang diprediksi juara grup C. Karena itulah Kim Sang-sik menyinggung timnas Thailand dan juga timnas Indonesia yang berpotensi menjegal langkah mereka di babak semifinal maupun di final. Menariknya Kim Sang-sik tidak menyebut Malaysia dan hal itulah yang membuat media Malaysia yaitu Astro geram. Berdasarkan apa yang saya ketahui dan perhatikan Indonesia U23 dan Thailand U23 adalah pesaing terkuat kami. Thailand kuat dengan teknik serta organisasi permainan, sedangkan Indonesia hebat dalam hal kekuatan fisik dan kecepatan, ujar Kim Sang-sik. Ya, pernyataan itu pun ternyata membuat Astro tersinggung, di mana mereka merasa seakan Vietnam melupakan timnas Malaysia padahal kedua negara baru saja berjumpa di level senior dan nyatanya timnas Vietnam tumbang dengan skor telak 4 gol tanpa balas. Kim Sang-sik menganggap Thailand dan timnas Indonesia lebih hebat. Padahal Vietnam baru saja kalah dari Malaysia namun pelatih mereka melupakan harimau Malaya dan menyebut Indonesia U23 jauh lebih berbahaya, bunyi keterangan media Malaysia tersebut. Dengan perkataan itu, apakah Vietnam meremehkan harimau Malaya muda? Tanya media Malaysia tersebut dengan serius. Media Jerman yaitu Bild kini menyebutkan bahwa Kevin Dix berpeluang menjadi kapten Borussia Mönchengladbach di musim depan. Pasalnya Kevin Dix mempunyai jiwa sebagai pemimpin. Ya, tentunya ini menjadi kabar baik bagi Kevin Dix yang baru akan mengukir perjalanan dengan klub barunya. Bintang timnas Indonesia itu diketahui pindah ke Borussia setelah berpisah dengan FC Copenhagen di akhir musim ini. Kevin Dix diketahui akan menjadi pemain anyar per 1 Juli 2025 ini di sana. Pemain timnas Indonesia itu merapat ke klub Jerman tersebut setelah berpisah dengan FC Copenhagen. Menariknya media asal
asal Jerman itu menilai bahwa Kevin Dix akan langsung masuk kandidat kapten di Borussia Mönchengladbach, di mana ia dinilai punya jiwa kepemimpinan. Ya, saat ini jabatan kapten di Borussia Mönchengladbach diemban oleh kiper Jonas Omlin. Namun dalam beberapa pertandingan, gelandang bertahannya dipercaya sebagai kapten tim di lapangan. Belum diketahui siapa yang akan menjabat sebagai kapten di Borussia di musim depan. Akan tetapi media Jerman menilai bahwa Kevin juga layak untuk mendapatkan status kapten. Dan pertanyaan apakah Weigl akan mengambil alih jabatan kapten secara permanen dari Omlin belum terjawab. Dengan Reitz, Tim Kleindienst, Moritz Niklas dan pemain baru Kevin Dix, Borussia akan memiliki beberapa pemain dengan kualitas kepemimpinan di musim Bundesliga mendatang, tulis media tersebut. Ya, Kevin Dix sendiri berpengalaman mengemban jabatan kapten semasa di FC Copenhagen, di mana Kevin Dix sempat menjadi kapten di beberapa laga, salah satunya adalah di saat FC Copenhagen dikalahkan Chelsea dengan skor 1-2 di babak 16 besar Liga Konferensi Eropa pada Maret yang lalu. Piala Presiden kini kurang dari 1 bulan lagi akan digelar. 6 tim peserta sudah dibagi ke dalam 2 grup dan akan bertanding untuk memperebutkan gelar juara du turnamen pramusim yang kali ini melibatkan tim undangan. Ya, Piala Presiden ini akan digelar pada 6 hingga 14 Juli 2025. Mulai dari fase grup hingga babak akhir turnamen ini akan digelar di 2 venue, yaitu Stadion Sijalak Harupat Bandung dan juga Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Satu di antara tim peserta yaitu Oxford sangat antusias untuk memeriahkan persaingan turnamen nanti, di mana Piala Presiden ini merupakan edisi yang ke-7 di sepanjang sejarah turnamen sejak digelar pada tahun 2015 yang lalu. Wakil Inggris yaitu Oxford United pun tidak sabar untuk melakoni pertandingan di Piala Presiden ini. Terutama pemainnya yang akan mendapatkan sorotan yaitu Marcelino Ferdinand dan juga Owl Romney yang juga merupakan bintang timnas Indonesia. Kami dengan senang hati mengonfirmasi bahwa Oxford United akan berangkat ke Indonesia bulan depan untuk berpartisipasi dalam turnamen tahunan Piala Presiden 2025, tulis Oxford di halaman resminya. Berangkat pada 2 Juli, tim asuhan Gary Rowett akan bertanding dalam turnamen yang diikuti 6 tim melawan tim-tim dari Asia Tenggara, lanjut pernyataan klub yang identik dengan warna kuning tersebut. Ya, bagi Marcelino tentu ia sangat paham kultur sepak bola Indonesia setelah beberapa musim bersinar di Persebaya Surabaya. Sementara Owl Romney sudah 2 kali bermain langsung di hadapan publik Indonesia di saat memperkuat tim Merah Putih mengalahkan Bahrain dan China. Petualangan Nathan Chua on di Swansea City kini dipastikan berakhir, di mana punggawa timnas Indonesia itu diputus kontraknya oleh pihak klub. Pemutusan kontrak itu diumumkan Swansea City pada Rabu malam kemarin, di mana kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama yang sudah terjalin sejak 2023 yang lalu. Swansea City dapat mengonfirmasi bahwa Nathan Chua On telah meninggalkan klub setelah pemutusan kontraknya secara bersama-sama. Pemain internasional Indonesia berusia 23 tahun itu bergabung dengan Swansea dari klub Belanda Excelsior pada musim panas 2023 dan masih memiliki sisa kontrak 1 tahun yang ditandatanganinya saat tiba di SA pertama. Kami mendoakan Nathan yang terbaik dalam karirnya di masa depan, tulis Swansea City di halaman resminya. Ya, Nathan awalnya dikontrak Swansea hingga musim panas ke 2026. Namun ia kesulitan bersaing untuk menembus skuad utama klub asal Wales tersebut. Di dalam 2 musim terakhir Nathan hanya mencatatkan 3 pertandingan berseragam Swansea City, 2 diantaranya di Carabao Cup. Dia bahkan hanya mencatatkan 2 menit di saat bermain di divisi Championship, yaitu sebagai pemain pengganti kala bersua Preston North End. Sebelumnya Nathan juga sempat dipinjamkan ke klub asal Belanda yaitu SC Heerenveen di pertengahan musim kemarin. Di sana Nathan juga kesulitan bersaing dan hanya mengumpulkan 15 menit permainan dari 4 laga. Dalam hal ini, kini Nathan Chua On menambah daftar pemain keturunan timnas Indonesia yang berstatus free agent atau tanpa klub saat ini, di mana Nathan menyusul Tom Hay, Rafael Struijk, Shane Patinama dan juga Justin Hubner yang saat tanpa klub. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.